Haleluya, shalom, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Kita bersua kembali. Apa kabar semuanya? Saya doa kiranya Bapak Ibu, saudaraku sekalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang dahsyat, dalam keadaan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, kita bertemu kembali, saudara, dan kita mengambil satu tema penting buat kita, goodness of God, kebaikan Tuhan. Kalau kita ukur diri kita dengan kebaikannya Tuhan, saudara, waduh, jauh sekali, saudara, jauh sekali. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa buat kita. Dan kebaikan Tuhan itu, saudaraku sekalian, hanya mampu kita syukuri dengan hati yang tulus dan ikhlas. Satu hari Tuhan Yesus dijumpai oleh seseorang dan dia berkata, orang yang baik seperti apa ya? Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Tuhan Yesus berkata, engkau datang kepadaku dan mengatakan aku baik. Dan Tuhan berkata, hanya Bapa yang baik. Kenapa, saudara? Karena ini adalah sebagai sebuah pengakuan dari Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Lantas Tuhan Yesus yang ada di dunia, apakah dia kurang baik? Tidak. Tetapi orang ini coba membandingkan kebaikan dirinya dengan melakukan semua Taurat. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merampok, tidak berzina, tidak mengatakan sesuatu yang palsu. Tetapi hatinya, saudara, hatinya terikat oleh kekayaannya. Hatinya terikat oleh hartanya. Maka di ayat yang lain juga Tuhan pernah berkata, mau pilih Tuhan atau pilih Mamon, gitu ya. Nah, orang muda ini, saudara, terikat hatinya oleh mamon, terikat oleh harta. Bagaimana dia menjadi orang yang baik? Dan Tuhan tanya, dia sudah melakukan semua hukum Taurat itu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdosa, tidak berzina, dan lain sebagainya. Lantas Tuhan bilang, jualah hartamu dan ikutlah aku. Orang kaya muda ini gagal tatkala dia diperintahkan untuk menjual hartanya dan ikut Yesus. Pada intinya, saudara, dia hanya mengakui Tuhan Yesus baik karena kebaikan Tuhan dari sisi manusia. Tetapi dari sisi ilahi dia lupa bahwa di hadapannya itu ada sang penebus, ada sang juru selamat yang sedang mengajar orang kaya ini untuk meninggalkan hartanya dan ikut Yesus. Artinya kekayaan itu bukan sebagai prioritas yang utama, tetapi prioritas yang utama itu adalah Tuhan. Maka di dalam hidup kita, kalau kita diberkati dengan kekayaan yang demikian, seperti di dalam Lukas tadi, saudara, Lukas 18, kalau saudara baca tentang Tuhan Yesus dan anak muda, ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, hati kita jangan terpaku kepada harta kita. Hati kita jangan terpaku kepada kekayaan kita. Tetapi hati kita harus terpaku kepada pemberi harta dan pemberi kekayaan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang membedakan pendapat anak muda dan pendapat Tuhan Yesus. Bila saudara memiliki hal yang mungkin sama, pertanyaan sama seperti anak muda ini, hari ini pertanyaanmu terjawab. Jangan bergantung full kepada harta dan kekayaan. Itu sifatnya sementara, saudara. Semua sementara, dan kita lupa yang harus kita bangun adalah kekayaan rohani, harta rohani yang harus terus kita sempurnakan. Maka Tuhan pun bilang begini, Bapakku di sorga, maka hidupmu pun harus sempurna. Betul tidak, saudara? Maka apa yang harus menjadi pilihan kita? Yang pertama, prioritas yang utama dalam hidup ini bukan harta, tetapi Tuhan. Yang kedua yang harus kita bangun, saudara, jangan bergantung kepada harta dan kekayaan, tetapi bergantunglah kepada Tuhan yang memang kaya dan memiliki harta tanpa batas. Maka Tuhan bilang begini, apa artinya engkau memiliki seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Jadi artinya apa, saudara? Kekayaan rohani, harta rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu adalah yang utama dari segala yang utama,
di antara harta dan kekayaan. Maka Tuhan Yesus, saudara, harus menempati tempat yang paling tinggi di setiap kehidupan kita, dalam karya kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam karya-karya kita, dalam membangun rumah tangga. Maka Tuhan Yesus harus yang tertinggi yang harus kita tempatkan. Sukses buat saudara, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplas, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.